Halo pemirsa Disciple TV. Loh, stop, kita belum masuk nih, ayo kok. Wah, salah ya tadi ya. Halo Jemaat GBI Kristus Pencipta, kembali lagi bersama saya Iwan Dan Finley. Kita di Disciple TV. Yeay. Sebelumnya kan kita sudah bahas ya 6 tanda sehat mental. Yang pertama ada iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih. Sampailah kita di akhir seri sehat mental menurut Rasul Petrus. Bagi yang belum mengikuti seri sehat mental, pause dulu, cek link deskripsi di bawah ini, dilihat dulu, ditonton dulu supaya tahu lanjutannya, oke? Nah, kalau sudah, mari kita lanjut bahas apa saja tanda sehat mental di 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Ayat ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu iman, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tanda ke-8 bahwa kita sehat mental adalah kelanjutan dari tanda ke-7, mengasihi saudara seiman dalam Yesus. Nah, lanjutannya menjadi mengasihi semua orang. Wah, itu berat, sulit, dan mustahil sepertinya. Iya, tapi makanya itu, ini pentingnya pelajaran ini. Kita kupas lapis demi lapis sehingga kita bisa memahami cara pandangnya Bapa saat ingin supaya kita bisa mengasihi semua orang. Nah, yang pertama, kita akan melihat kondisi semua orang menurut Roma 3 ayat 23. Saya baca ya, ini kondisi semua orang nih. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, semua orang itu telah berbuat dosa. Semua orang tuh cenderung melanggar kebenaran serta rentan untuk luka, yang artinya sudah meleset jauh dari sasaran dan tidak lagi sesuai dengan rancangan awal Bapa tentang manusia. Ya, nggak cuma itu, semua orang juga telah kehilangan kemuliaan Allah. Pelanggaran-pelanggaran dan luka-luka itu membuat semua orang jauh dari Allah, yang ingin menyelamatkan mereka, tapi nggak bisa lagi menikmati kebesaran kualitas hidup istimewa yang Bapa telah siapkan. Tetapi hati Bapa untuk semua orang adalah yang pertama, hati Bapa itu ingin supaya semua orang menyembahnya sebagai Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu ada di Roma 10 ayat 12 dan Roma 14 ayat 11. Yang kedua, hati Bapa untuk semua orang adalah memberikan Kristus untuk mati bagi semua orang supaya mereka diselamatkan, di 2 Korintus 5 ayat 15 dan Ibrani 7 ayat 25. Nah, yang ketiga, akan menghakimi, yaitu menunjukkan siapa yang benar. Orang benar adalah mereka yang mau menerima dan hidup dalam penebusan Yesus Kristus. Itu di mana ayatnya? Ibrani 12 ayat 23 sampai 24, 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 19, dan Yudas 1 ayatnya yang ke-15. Yang keempat, ingin supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
berbalik dan bertobat. Nah, ayatnya di 1 Timotius 2 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Maka bagian kita sebagai orang yang karena kasih Yesus telah lebih dahulu menjadi orang benar adalah mengasihi semua orang, supaya isi hati Bapa dapat tersampaikan dan itu semua bisa dirasakan. Nah, ini ada 9 wujud kasih kita pada semua orang adalah dengan cara-cara ini ya, dengerin baik-baik ya. 9 wujud kasih kita pada semua orang. Ya. Yang pertama, kita bisa menjadi saksinya. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-15. Saksi berarti menceritakan apa yang kita alami, yang kita dengar, kita lihat, kita cium, kita kecap, dan kita rasakan sebagai anak Bapa, sebagai pengikut Yesus. Supaya apa? Supaya mereka tahu dan yakin akan kebenaran yang sejati. Yang kedua adalah kita memberikan hak mereka. Roma 13 ayat 7. Contoh, kasih sayang dan perasaan ditemani kepada anak-anak, rasa hormat dan ketaatan kepada figur otoritas, pelayanan yang baik pada pelanggan tanpa membeda-bedakan, harga yang wajar atas apa yang kita beli sehingga penjual juga bisa untung, dan sebagainya. Murid Kristus seharusnya terkenal sebagai orang yang murah hati, atau bahasa sehari-harinya kalau di Surabaya ini cengli, Ya. alias adil. Oke. Yang ketiga, ada tadi ya, wujud kasih kita kepada semua orang. Yang ketiga, kita menyesuaikan diri supaya semua orang bisa diselamatkan. Maka kita akan bersedia berubah juga demi kebaikan orang lain, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri saja. Yang keempat, sabar kepada semua orang. Sabar saat mereka tidak seperti yang kita harapkan. Sabar menunggu orang berubah. Yang kelima, selalu berusaha berbuat baik kepada semua orang. Jadi bukan hanya kepada orang yang baik dengan kita saja. Oke, lanjut ya. Ini tolong diperhatikan ya, karena tadi ada cara-caranya, dan cara-caranya ini pasti nggak gampang ya, nggak gampang ya. Langkah praktis. Praktis, tapi coba satu persatu. Ternyata nanti kita lihat nggak mustahil. Yang keenam, memohon, berdoa syafaat, dan mengucap syukur untuk semua orang. Maka kita akan belajar memberkati dan bukan mengeluh atau menghakimi orang-orang yang sulit sekalipun. Ya. Yang ketujuh, ramah dan lemah lembut pada semua orang. Setiap orang benar dengan keberadaan apapun bisa ramah kok dan lemah lembut. Bukan hanya yang sanguin ya? Bukan. Oh ya. Tapi ada alasannya kok bisa. Karena nggak semua orang bisa. Ya. Yang bisa itu karena telah menerima kasih Yesus. Ya, betul. Dan semua orang layak diperlakukan dengan ramah dan lemah lembut. Itu poinnya. Yang kedelapan, menghormati semua orang. Rasa hormat ini akan membuat kita bersikap sopan dan mudah menghargai orang lain. Dan yang terakhir adalah berusaha hidup damai dengan semua orang. Ini ada ayatnya ini, berusaha hidup damai dengan semua orang. Jadi kita tuh harus belajar untuk menyelesaikan setiap konflik dan perbedaan-perbedaan juga ya, supaya tetap memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Nah, saat kita terus belajar melakukan 9 hal ini, kita akan mendapat bahwa nggak ada kok yang terlalu berat, nggak ada. Dan juga terlalu sulit untuk dikasihi. Ya. Ternyata ya. Jadi ingat-ingat ya, siapa yang rasanya sulit-sulit, siapa yang rasanya nggak mungkin atau yang mustahil, ternyata hari ini pelajarannya nggak sulit untuk mengasihi semua orang. Iya. Tapi kita hanya bisa melakukannya dengan terus-menerus. Ya. Menerima kasih Yesus. Jadi kalau dengan kekuatan kita, ya pastinya nggak bisa. Pastinya sulit, pastinya ya mustahil. Tapi kalau kita terus-menerus menerima kasih Yesus, setiap hari, setiap saat, maka kita pun setiap hari, setiap saat bisa mengasihi semua orang. Maka ujung-ujungnya akan seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 19 dan 22.
Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Nah, ayo ya, kita bagikan dengan murah hati kasih Yesus kepada semua orang, supaya dunia yang hancur dan terhilang ini diselamatkan. Disciple TV, ada berkat di balik pemuritan.